Bumi Batara Guru adalah julukan untuk daerah yang berada di ujung utara Provinsi Sulawesi Selatan ini. Dalam epos Ila Galigo, Batara Guru adalah sang perwira yang diutus untuk menebar dan memulai kehidupan di bumi. Ya, Kabupaten Luwu Timur tersohor sebagai daerah yang kaya, baik alam maupun budayanya. Di sini, beragam suku, agama dan budaya hidup berdampingan dan saling menjaga. Alamnya yang menawan dan subur menyimpan sejuta potensi. Kabupaten Luwu Timur. Secara geografis, kabupaten ini terletak di ujung utara Sulawesi Selatan. Tak hanya menjadi daerah penghasil tambang nikel terbesar, kabupaten ini juga menjadi daerah penghasil berbagai komoditi perikanan, perkebunan, dan pertanian. Kabupaten Luwu Timur berada di ujung utara Provinsi Sulawesi Selatan, berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Secara geografis, Kabupaten Luwu Timur berada di sebelah selatan Khatulistiwa. Kabupaten ini menempati 11% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni seluas 6.944 km persegi. Daerah yang dahulu bernama Eks-Kewedanan Malili ini resmi menjadi sebuah kabupaten pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003. Letaknya yang strategis membuat kota Malili dipilih menjadi ibu kota Kabupaten Luwu Timur. Sarana dan prasarana pun dibangun di kota ini untuk menunjang aktivitas pemerintahan. Di bawah kepemimpinan Bupati Haji Muhammad Thorik Husler dan Wakil Bupati Irwan Bahri Syam, Kabupaten Luwu Timur punya visi untuk menjadikan daerah ini terkemuka di tahun 2021. Untuk mempercepat terwujudnya visi tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah mendorong percepatan perkembangan ekonomi daerah dengan membangun berbagai infrastruktur penunjang. Hal ini membuktikan seriusnya pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menarik minat investor untuk menanamkan modal mereka dan bersama-sama membangun Kabupaten Luwu Timur. Keseriusan pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan visi Luwu Timur terkemuka dibuktikan dengan dibangunnya berbagai infrastruktur untuk mendukung perkembangan perekonomian di daerah ini. Salah satunya Pelabuhan Lampia ini. Pelabuhan Lampia adalah pelabuhan yang dibangun untuk mempermudah akses dari jalur laut ke daerah ini. Hal ini sejalan dengan program tol laut yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mempermudah proses distribusi barang dan jasa ke seluruh Nusantara. Pelabuhan Lampia berada di Desa Lampia yang berjarak kurang lebih 20 km dari Malili, ibu kota Kabupaten Luwu Timur. Akses melalui udara juga kini semakin mudah ke daerah ini, dengan dialihkannya Bandara Sorowako menjadi bandara yang terbuka untuk penerbangan umum. Sebelumnya, Bandara Sorowako dikelola oleh PT Vale Indonesia dan hanya melayani penerbangan khusus. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga telah meninjau kesiapan pengalihan Bandara Sorowako menjadi bandara umum. Ada suatu inisiasi untuk menjadikan lapangan terbang ini menjadi lapangan terbang umum. Nah, ini gak bersangkut, jadi PT Vale sudah setuju. Bandara Sorowako akan melayani penerbangan reguler sebanyak 2 kali hingga 4 kali sehari. Pengelolaan bandara ini juga akan diawasi langsung oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Karakteristik khusus dengan beragam potensi sumber daya alam yang melimpah membuat Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi pengembangan dengan pertumbuhan yang prospektif di masa depan.
Di balik hutan lebat dan gagahnya pegunungan yang menjulang, Luwu Timur menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang memukau. Sungai-sungai besar untuk investasi kelistrikan, potensi pertambangan, hingga pertanian dalam skala yang lebih luas. Berdasarkan data Dinas Pertanian tahun 2015, luas lahan baku sawah di Kabupaten Luwu Timur mencapai 25.818 hektar. Dengan luas tanam 38.527 hektar, luas panen 38.924 hektar. Dari luas areal persawahan yang dimiliki tersebut, petani di daerah ini dapat memproduksi rata-rata 7,17 ton gabah per hektar atau 279.233,55 ton gabah kering panen. Pada tahun 2016, Kabupaten Luwu Timur juga mendapatkan alokasi cetak sawah sebesar 1.400 hektar. Di bidang perkebunan, Kabupaten Luwu Timur juga memiliki komoditas unggulan, yakni kelapa sawit. Indonesia adalah salah satu negara pengekspor CPO atau minyak sawit terbesar di dunia. Tahun 2015, luas lahan perkebunan sawit di Kabupaten Luwu Timur mencapai 19.264,62 hektar dengan produksi 237.108,14 ton. Luwu Timur merupakan salah satu daerah pemasok kelapa sawit terbesar di Sulawesi Selatan. Besarnya potensi sawit yang dimiliki Luwu Timur membuat peluang investasi untuk pengelolaan komoditas ini masih terbuka lebar. Selain kelapa sawit, kabupaten ini juga memiliki produksi kakao yang melimpah. Dari data yang ada, daerah ini dapat memproduksi hingga 11.907,71 ton kakao dari luas areal tanaman kakao yang mencapai 26.267,68 hektar. Besarnya permintaan lada dari benua Eropa membuat peluang investasi komoditas ini cukup menjanjikan. Hal itulah yang membuat Kabupaten Luwu Timur menjadikan rempah-rempah beraroma khas ini sebagai salah satu komoditas unggulan. Di daerah ini, para petani lada dapat memproduksi hingga 2.987,34 ton dari luas areal tanaman lada yang kini mencapai 5.187,34 hektar. Hasil lada yang diproduksi petani di daerah ini pun merupakan salah satu jenis lada terbaik yang ada. Di bidang pertambangan, Kabupaten Luwu Timur punya kandungan bahan tambang nikel yang cukup besar. Besarnya potensi tambang tersebut membuat daerah ini menjadi penyumbang APBD terbesar kedua untuk Provinsi Sulawesi Selatan. PT Vale Indonesia menjadi perusahaan yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk mengelola tambang nikel di daerah ini. Tak hanya menyimpan potensi pertanian dan tambang, bumi Batara Guru yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone ini memiliki garis pantai sepanjang 117,4 km. Hal itu membuat Luwu Timur juga menyimpan potensi maritim yang kaya. Tak hanya hasil tangkapan ikan laut, Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu pemasok ikan dari hasil budidaya tambak, khususnya ikan bandeng. Potensi budidaya laut yang juga dimiliki Luwu Timur adalah rumput laut. Para petani rumput laut di sini dapat memanen hingga 216.535 ton rumput laut dari luas areal budidaya sebesar 3.801 hektar. Rumput laut yang diproduksi dari daerah ini adalah jenis Gracilaria dan Eusoma cottoni. Jenis rumput laut tersebut banyak digunakan untuk bahan baku alat kecantikan hingga kesehatan. Tidak hanya dikaruniai tanah yang subur, kabupaten ini juga punya alam yang menawan. Keelokan dan kecantikan alamnya membuat kita sangat mudah menjumpai tempat-tempat wisata di sini.
sedang berada di Pantai Lemo. Pantai Lemo ini adalah salah satu tempat wisata yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur. Dari sini kita bisa menikmati eksotisnya pemandangan Teluk Bone. Keseriusan pemerintah untuk menumbuhkan sektor pariwisata juga dibuktikan dengan dibangunnya berbagai fasilitas penunjang untuk menarik minat wisatawan ke daerah ini. Dari wisata bahari di Pantai Lemo, air terjun Mata Buntu di Kecamatan Wasuponda, hingga wisata Danau Purba terdalam di Asia Tenggara yang dikenal dengan Danau Matano di Kecamatan Muha ini. Seakan tak ada habisnya untuk dieksplor. Daerah ini memiliki sejuta potensi. Ayo ke Luwu Timur. Masyarakat Kabupaten Luwu Timur memang patut berbangga diri. Betapa tidak? Melimpahnya kekayaan alam maupun beragamnya kultur masyarakatnya membuat Kabupaten Luwu Timur memiliki keunggulan yang komparatif dibandingkan daerah lainnya di Sulawesi Selatan.